Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa manusia diturunkan dari surga? Yang kedua, mengapa Tuhan tidak langsung saja menciptakan manusia di muka bumi? Ini menggelitik pemikiran saya, mencari alasan mengapa seperti itu. Anda tahu di mana saya dapat jawabannya? Ketika saya di Andalusia, ya, di Cordoba, di Spanyol. Ketika saya masuk ke dalam The Mosquita, masjidnya orang-orang Andalusia. Ketika saya masuk ke dalam masjid tua, The Mosquita, saya tanya, itu bentuk tiang-tiangnya kenapa seperti itu? Kemudian guide ahli sejarah itu berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari Saudi Arabia. Mereka rindu dengan pohon korma, lalu mereka membuat tiang-tiang masjid seperti batang kurma. Itu adalah kerinduan mereka untuk pulang ke bangsa atau negara asalnya Saudi Arabia. Baik, apa kesimpulannya? Manusia senantiasa ingin pulang kampung. Sama seperti kita. Kalau hari raya Idul Fitri, orang berbondong-bondong sampai traffic jam, sampai macet jalanan untuk pulang kepada kampungnya. Manusia akan senantiasa rindu untuk kembali ke tanah asalnya. Pertanyaannya, di mana letak kerinduan tersebut? Inilah yang akan kita jawab sebentar lagi. Kenapa Anda senantiasa ingin pulang kampung? Ya, karena kampung halaman yang tempat kita dulu tinggal tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Subconscious kita tersimpan di dalam hard disk kita yang membuat kita rindu. Fenomena yang sama terjadi juga kepada apa yang namanya manusia. Manusia adalah diturunkan dari surga. Seperti halnya Adam yang di surga diturunkan ke bumi. Ketika di bumi, kerinduan Adam untuk pulang kampung ke surga akan senantiasa hidup di dalam jiwa. Hal itu tidak hanya berhenti di Adam, tetapi terus berjalan dari keturunan-keturunannya menjadi proto-awareness, atau sebuah kesadaran purba, atau saya namakannya super intellectual intelligence, atau saya namakannya super microchips yang ada pada jiwa manusia. Di situ tersimpan nilai-nilai surgawi. Di situ tergambar gambaran-gambaran yang sangat indah tentang sungai-sungai yang mengalir, tentang rumput-rumput yang hijau, tentang bunga-bunga yang berwarna-warni, tentang manusia yang saling sapa penuh kasih sayang. Coba lihat, bukankah sekarang manusia berlomba-lomba ke arah sana? Ingin punya taman yang indah di rumah, bukan? Kalau perlu beli pot bunga simpan di rumahnya. Lalu ingin baju-baju yang indah. Ingin punya istri yang cantik seperti bidadari. Semua ingin kembali ke arah kampung halamannya. Bukan hanya orang-orang Andalusia yang rindu dengan Saudi Arabia. Bukan hanya Anda yang ingin pulang kampung ketika Idul Fitri, tetapi manusia akan rindu untuk kembali ke tanah asal, yaitu Raudatul Jannah, awal di mana Adam dulu pernah tinggal. Kerinduan tersebutlah membuat drive, dorongan yang luar biasa untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di mana letaknya? Lihat gambar ESQ model ini? Betul, di titik tengah, di suara hati yang fitrah. Itulah nilai-nilai surgawi yang ditiupkan ke jiwa manusia. Bayangkan betapa indahnya apabila nilai-nilai suara hati fitrah, nilai-nilai surgawi yang ada dalam jiwa manusia itu mampu menjadi nyata. Mampu kita lihat,
bisa kita dengar, dan bisa kita rasakan. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Kita melihat tidak seperti yang kita idamkan di hati. Apa penyebabnya? Sudah dijelaskan bahwa setan akan menggoda. Lantas setan bekerja di mana? Coba lihat gambar SQ model itu. Titik tengah itulah super intelektual intelligent. Titik tengah inilah yang disebut suara hati fitrah surgawi. Tapi lihat, di situ dilingkari oleh belenggu yang berwarna hitam, sehingga dia tidak bisa memancar menjadi aplikasi di dunia nyata. Nampaklah bahwa sesungguhnya kerinduan manusia untuk kembali pulang dihalang-halangi oleh belenggu yang berwarna hitam ini. Dihalang-halangi oleh setan yang memperkuat hingga alam bawah sadar tersebut ditahan, dijaga menjadi benteng setan. Oleh karena itu nilai-nilai suara hati ilahiyah yang menjadi impian surgawi yang tertanam di dalam dada harus kita pelihara, harus kita jaga dengan ingat dan sadar secara logika bahwa kita akan mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu menjadi nyata, sadarlah kita ditempatkan di muka bumi menjadi khalifahnya, menjadi wakilnya untuk menjadikan keindahan dunia yang lebih adil, dunia yang lebih sejahtera, dunia yang lebih indah, dunia yang lebih damai, dunia yang menjadi impian orang-orang yang ingin kembali ke surga. Nilai-nilai itulah yang menjadi modal dasar kekuatan jiwa manusia. Saking indahnya nilai-nilai surgawi, nilai-nilai suara hati fitrah di dalam diri Anda, sampai Allah pun berkata, "Wahai manusia, telah aku bersihkan setan dari surga, agar engkau bisa kembali. Dan tempatku di dunia adalah hatimu. Sudahkah kau bersihkan hatimu selain aku?"